Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Fitriani. NIM saya 21102414059. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Lingkungan AI Jenjang kelas RPL. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah genetika. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai aja untuk menjelaskan mengenai sejarah genetika. Genetika saat ini yang telah tumbuh dan berkembang sejak temuan hasil percobaan J.G. Mendel diumumkan pada tahun 1866. Ilmu genetika terus tumbuh dan berkembang. Bahkan, pada beberapa dekade terakhir ini, laju pertumbuhan dan perkembangan genetika sangat pesat. Banyak aplikasinya sudah terbukti mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat luas juga semakin banyak yang menyadari peran gen terhadap keberadaan makhluk hidup. Ternyata, gen berperan dalam menentukan kehidupan seluruh makhluk hidup penghuni bumi. Oleh karena itu, sebenarnya banyak harapan yang berkaitan dengan masa depan manusia telah dipercayakan kepada pertumbuhan dan perkembangan genetika selanjutnya. Pengertian genetika terbagi menjadi dua, yaitu pertama, genetika klasik. Genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari individu kepada keturunannya dan mengikuti pola-pola tertentu. Hukum-hukum genetika adalah hukum segregasi dan random assortment. Teori herediter partikel Mendel, yakni induk mewariskan faktor-faktor herediter atau gen pada keturunannya. Yang kedua, genetika modern. Pengertian genetika saat ini berdasarkan perkembangan genetika molekuler. Genetika adalah ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Unit keturunan disebut gen, yang merupakan suatu segmen DNA yang nukleotidanya membawa informasi karakter biokimia atau fisiologis tertentu. Sejarah perkembangan genetika. Zaman pre-Mendel, sebelum abad 19. Bangsa Babilonia 6.000 tahun yang lalu telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Sedangkan bangsa Cina beberapa abad sebelum Masehi melakukan seleksi terhadap benih-benih padi untuk mencari sifat unggul tanaman itu. Di Amerika dan Eropa ribuan tahun yang lalu, orang telah melakukan seleksi dan menyerbukan silang terhadap gandum dan jagung yang asalnya adalah rumput liar. Zaman Mendel 1822 sampai 1884. Ditandai dengan waktu Mendel melakukan percobaan persilangan pada tanaman ercis atau Pisum sativum. Mendel ternyata berhasil mengamati sesuatu macam turunan atau karakter yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mendel juga berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis karakter yang ditampilkan. Faktor genetis ini kemudian disebut determinan atau faktor. Dengan keberhasilannya tersebut, maka Mendel dinamakan Bapak Genetika dan sekaligus memberi dasar pengetahuan bagi genetika modern. Zaman post-Mendel setelah tahun 1900. Zaman ini ditandai dengan ditemukannya karya Mendel oleh 1. Hugo de Vries dari Belanda, 2. Kurt Corners
dari Jerman. 3. Erich von Tegmark dari Austria. Setelah itu, banyak ahli yang melakukan penelitian, di antaranya Bateson dan Punnett pada tahun 1861 sampai tahun 1926. Pada tahun 1907 melakukan percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah percobaan Mendel berlaku pada hewan. Mereka menemukan adanya sifat-sifat yang menyimpang dari matematika Mendel. Selain itu, menemukan juga adanya interaksi antara gen dalam menumbuhkan suatu variasi. Yang kedua, menurut Van Beneden dan Boveri, mengatakan bahwa kromosom dalam nukleus merupakan pembawa bahan genetis. Yang ketiga, menurut Fleming dan Roux, mengamati proses pembelahan sel somatik yang kemudian diberi nama mitosis dan meiosis. Yang keempat adalah menurut Weismann, mengatakan bahwa kromosom membagi dua pada waktu pembelahan sel, yakni dalam pembentukan gamet atau meiosis. Yang kelima, menurut Sutton, mengumumkan adanya kesejajaran antara tingkah laku kromosom ketika sel sedang membelah dengan segregasi bahan genetis penemuan Mendel. Yang keenam, menurut Morgan, mengatakan gen merupakan unit terkecil bahan genetis. Istilah gen diperkenalkan oleh Johannes, dan gen terdapat banyak dalam satu kromosom. Dengan kata lain, gen-gen berangkai, bahan genetis tidak baku, dapat mengalami perubahan. Perubahan genetis yang bukan karena pengaruh hibrid disebut mutasi. Ruang lingkup genetika. Konsep genetika berkembang dari ilmu yang membahas tentang bagaimana sifat diturunkan menjadi lebih luas, yakni ilmu yang mempelajari tentang materi genetik. Secara luas, genetika membahas mengenai 1. Struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Yang kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi. Yang keenam, perekayasaan materi genetika. Penerapan ilmu genetika dalam lingkungan. Ada banyak organisme hidup dari berbagai jenis, bentuk, dan ukuran yang telah diubah secara genetika melalui penggunaan rekayasa genetika untuk melayani tujuan tertentu. Bakteri, virus, tanaman, dan hewan semuanya dapat direkayasa secara genetik saat ini untuk memberikan berbagai manfaat. Dengan demikian, transgenik digunakan di berbagai bidang, termasuk industri, obat-obatan, dan produksi makanan. Tetapi, tidak semua orang setuju tentang penggunaan rekayasa genetika untuk tujuan seperti itu, baik karena resiko potensial terhadap kesehatan dan lingkungan atau karena masalah moral. Berikut adalah beberapa penerapan ilmu genetika, di antaranya adalah 1. Sejauh ini ada lebih dari 40 tanaman yang dimodifikasi secara genetik di seluruh dunia, tetapi jumlah yang jauh lebih kecil ditanam secara komersial dan tersedia secara luas. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, tanaman yang paling umum terlibat dalam rekayasa genetika adalah jagung, kedelai, kapas, pepaya,
beras, tembakau, kenari, dan beri. Yang kedua, bakteri adalah salah satu organisme pertama yang dimodifikasi secara genetik. Bakteri adalah salah satu organisme hasil rekayasa genetika pertama di dunia. Hanya karena genetika bakteri sederhana. Untuk alasan yang sama, bakteri masih banyak digunakan saat ini dalam penelitian dan eksperimen rekayasa genetika. Salah satu bidang terpenting dari penelitian semacam ini tentu saja adalah pengobatan, dan para ilmuwan sekarang dapat memproduksi insulin untuk mengobati diabetes dari bakteri, serta faktor pembekuan maupun hormon pertumbuhan manusia. Tetapi, obat bukanlah satu-satunya bidang di mana bakteri yang dimodifikasi secara genetika berguna. Kita dapat memproduksi bahan bakar dengan bantuan bakteri, serta makanan olahan dan banyak hal lain yang membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. 3. Virus yang direkayasa secara genetik digunakan dalam terapi gen manusia. Bakteri bukan satu-satunya organisme berpotensi bahaya yang kita gunakan dalam rekayasa genetika saat ini. Virus juga sangat populer dan dengan alasan yang bagus, mereka digunakan untuk jenis pengobatan yang relatif baru yang dikenal sebagai terapi gen. Dan bagaimana tepatnya cara kerja terapi gen? Virus yang dimodifikasi secara genetik digunakan untuk mengirimkan gen yang dapat menyembuhkan jenis penyakit tertentu pada tubuh manusia. Kita masih jauh dari mengungkap semua rahasianya. Tetapi, pada waktunya, terapi gen dapat membantu menyembuhkan penyakit yang saat ini sulit disembuhkan, seperti penyakit Parkinson, kanker, diabetes, dan berbagai kondisi lain yang jarang diketahui. Nomor 4. Tanaman yang dimodifikasi secara genetik menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Penggunaan rekayasa genetika dalam pertanian berkembang pesat. Tanaman transgenik atau biotek, tanaman yang DNA-nya dimodifikasi oleh rekayasa genetika, sedang dibudidayakan di berbagai belahan dunia untuk membawa sejumlah manfaat bagi produksi tanaman normal kita. Manfaat-manfaat ini termasuk peningkatan resistensi terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, pengurangan akibat pembusukan tanaman, dan profil nutrisi yang lebih baik atau nilai gizi lebih tinggi dari makanan yang dibuat dari tanaman tersebut. Oleh karena itu, tidak heran jika teknologi rekayasa genetika telah menyebar begitu cepat selama 2 dekade terakhir. Dari tahun 1996 hingga tahun 2013, luas lahan yang ditanami dengan tanaman transgenik meningkat 100 kali lipat, dari 4,2 juta hektar menjadi sekitar 432 juta hektar, dan saat ini lebih dari 10% lahan pertanian ditanami tanaman transgenik. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah genetika dan penerapannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.